karena online mungkin jadi kayak kurang efektif juga sama eh, kan lagi bulan puasa juga banyak ngaji, banyak kegiatan, banyak kelas jadinya tuh sambil ini sambil itu juga. Tapi materinya mah bagus sih, enakan juga gitu. Oke, siap. Makasih ya. Yang lain barangkali dari Ardian, dari Siti Anissa, Kiswanto, kalau Anam barangkali masukan yang lain gimana? Selama materi kemarin atau aku nih sudah coba gitu ya, eksplorasi contoh-contoh atau untuk kan kemarin sempat dikasih tugas ya. Sempat coba nggak kira-kira? Dari Kiswanto kira-kira gimana? Atau dari Anissa atau Karol Anam kira-kira, oh Karol Anam nih teman baru kita ya, soalnya baru join untuk hari ini. Tapi ya moga-moga ya sebelumnya kan sudah di share di YouTube ya untuk barangkali ada yang mau mengulang kembali, mengulas kembali atau yang telat masuk atau yang sekiranya belum sempat hadir ya pada kesempatan kemarin selama 2 hari pelatihan. Gimana nih? Ada ini enggak komentarnya enggak kira-kira dari Kiswanto atau Siti Anissa? Kalau dari saya Kak, apa sih namanya? Dari segi materi udah bisa dipahami, cuman tinggal prakteknya mungkin sama eksplorasi gitu. Nanti dicoba diperdalam lagi. Oke, siap. Dari Kiswanto, halo Kiswanto ada? Gimana Kiswanto kira-kira ada ini enggak pendapatnya gitu ya selama pelatihan 2 hari ke belakang? Gimana kira-kira? Apakah cukup berkesan atau banyak kekurangan atau gimana gitu ya? Atau sempat mencoba hal-hal yang belum diajarkan? Gitu. Gimana kira-kira, Iswanto? Paling ini Kang, mungkin harus dicoba memang lebih ulet aja sih. Secara keseluruhan materinya alhamdulillah cukup bisa mengikuti. Paling itu saja sih. Selebihnya mah insya Allah mungkin kalau memang waktunya luang bisa mengikuti atau memang mencoba lebih baiknya. Oke, siap. Ya, untuk pelatihan website memang perlu waktu yang panjang ya. Mungkin dengan 3 hari ini kita setidaknya kita upayakan ada hasil dari teman-teman belajar, ada yang sekiranya dituju ya, sehingga teman-teman saling keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain gitu ya, sehingga teman-teman nambah skill, nambah pengalaman dan semoga yang sekiranya udah pernah gitu ya ngoding ataupun mengerjakan sesuatu mungkin ada vibes tersendiri ya, jumpa dengan teman baru atau lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kita buka pembelajaran ini dengan bacaan apa? Eh, Al-Fatihah ya. Fatihah. Oke, selesai. Untuk pembelajaran kali ini ya, saya sudah janji di grup memang untuk pembahasannya itu kita hari ini nggak ngoding ya, tapi kita coba eksplorasi yang mana masih seputar website, tapi teman-teman bisa apa ya, menjadi ketertarikan tersendiri di mana nantinya kalau misalkan itu menjadi
bidang kalian, atau memang itu teman-teman jadi skill baru, atau memang pembuka jalan yang lainnya. Oke, kita mulai. Saya izin presentasi. Bentar ya. Kita cari terlebih dahulu. Mana ya? Oh, ini. Bentar ya. Kelihatan semuanya? Aman? Sudah nampak di layar? Oke, untuk pembahasan kali ini memang poin inti dari pembelajaran website ya yang sekarang kita laksanakan pada Pesantren Digital Ramadan Season 1 ya. Kita fokus ke landing page. Kenapakah adanya landing page? Sebetulnya dari skill-skill yang kemarin kita laksanakan ternyata bermuara untuk pembelajaran kali ini tuh ke landing page ya. Apa sih landing page ya? Nah, ini dilansir dari mana ya? Saya cari informasinya. Ruang Guru kalau nggak salah ya. Jadi menurut Unbounce ya, landing page itu adalah sebuah halaman yang dibuat khusus setelah audiens melakukan klik pada iklan digital ads yang ada di media sosial, di Google Ads, email, atau website sebuah brand yang kamu akses. Landing page sendiri mengarahkan kamu untuk melakukan tindakan secara objektif ya. Iklan digital, landing page dibuat dengan fokus untuk meningkatkan conversion terhadap penjualan. Ternyata untuk landing page ini memang bermanfaat di mana teman-teman semisal punya kegiatan, punya usaha atau lain sebagainya ya. Pun dengan fungsi lainnya seperti pendaftaran ya. Jadi ada juga istilahnya call to action. Nanti kita bahas ya. Yang mana landing page ini berkesinambungan ya dengan elemen yang lain. Elemen dari copywriting, elemen dari mana lagi? Desain grafis pun dengan elemen dari digital marketing. Tuh. Apakah wajib kita selaku pelaku digital itu menggunakan landing page? Tergantung gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Teman-teman itu ya, untuk beberapa kasus memang sangat penting untuk menggait dari buyer ya. Sebetulnya kalau lebih dalamnya tentang skema-skema dalam penjualan dan sebagainya, sebetulnya itu ada di materi digital marketing. Tapi di sini saya akan fokus ke materi website saja, ya, sehingga memang tidak melebar, gitu ya. Udah ada bagiannya. Nanti Kak Ugi akan sampaikan. Kemudian, nah ini nih, ada sisi perbedaan antara landing page dengan homepage, ya. Jadi landing page, homepage, ya. Jadi ada perbedaan dari segi tujuan, tampilan, ya, kemudian peningkatan traffic pun dengan call to action. Jadi kalau landing page itu menarik visitor untuk mencapai goals tertentu jelas ya, karena memang dengan tujuan tertentu, dengan halaman yang unik ataupun yang khusus biasanya ya. Sehingga memang di dalamnya itu akhirnya bermuara ke goals biasanya. Goalsnya apa? Macam-macam. Seperti goalsnya itu closing ya. Dari beberapa teman barangkali udah
biasa istilah-istilah dalam digital marketing, closing, kemudian apa lagi istilah-istilah dataset atau lain sebagainya itu bisa masuk ke sana pun dengan tujuan-tujuan yang lain. Beda kalau misalkan homepage itu lebih cenderung ke sebatas informasi gitu ya. Oh, kita punya usaha apa A, B, C dan sebagainya, hanya sebatas informasi saja gitu ya. Kalau untuk branding ya cukup gitu ya kalau homepage, tapi kalau misalkan fokus ke penjualan, ke selling itu memang landing page yang memang utama gitu. Kemudian ketampilan ya, jelas ya, action oriented di mana visitor hanya terpaku pada satu tujuan. Kalau misalkan teman-teman punya produk tertentu, contoh produk seblak gitu ya, berarti kan fokus ya ke tujuannya, ke tujuan penjualan seblak. Beda kalau misalkan yang homepage lebih cenderung ke browser friendly. Jadi visitor bisa klik banyak menu untuk mendapatkan banyak informasi. Ya memang kalau untuk hal ini sebetulnya untuk skala website dari perusahaan, lembaga atau company profil itu memang ke sana arahnya ya. Yang mana kita sebelumnya nggak tahu apa-apa, tapi kita pengen tahu lebih banyak tanpa memperdulikan dari action oriented gitu ya, dari tampilannya. Banyak menu ke sana ke sini, banyak menu yang sekiranya ditampilkan sehingga jelas informasinya itu bagian dari homepage. Lalu ada juga ya, kalau misalkan dari traffic ya atau peningkatan pengunjung, teman-teman bisa gunakan landing page ya, sifatnya berbayar. Nah, biasanya ini berbayar itu di ads kan ya, macam-macam kayak Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya. Kalau homepage ini lebih cenderung organik ya. Kenapa organik? Karena memang menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Jadi teman-teman itu membuat beberapa tulisan ataupun informasi lebih lengkap sehingga memang jelas informasinya, jelas tentang kegiatannya dan sebagainya kalau organisasi ataupun perusahaan. Kemudian ada juga call to action. Nah, ini yang yang uniknya dalam landing page ini adanya call to action. Itu button yang khusus untuk mengarah ke tujuan tertentu, mau itu ke WA atau tujuannya ke mana lagi ya? Biasanya ngerekap eh, form pengisian dan lain sebagainya. Ada juga kalau homepage itu tidak ada, lebih cenderung hanya sebatas informasi. Itu. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara landing page dengan homepage ya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian dalam cara kerja ya, cara kerjanya itu memang pertama seseorang akan melihat adanya ajakan ya, call to action, dan berakhir di suatu landing page melalui pengisian formulir gitu ya. Bisa pengisian formulir, bisa ngarahin ke link tertentu gitu ya. Kemudian seseorang akan mengisi formulir dan landing page dapat mengubah seorang dari tadi yang awalnya hanya sebagai pengunjung berubah menjadi prospek bisnis. Ya jelas kalau teman-teman selaku owner ataupun pelaku usaha ini sangat penting ya. Jadi nantinya diarahkan ya untuk nantinya ditindaklanjuti oleh customer service-nya, si adminnya gitu ya. Yang mana nantinya dia akan fokus melayani dari setiap pertanyaan ataupun request dari calon klien. Kemudian yang ketiga, informasi dari formulir yang sudah diisi
disimpan di dalam database prospek perusahaan. Jelas ya bahwa nantinya ini sebagai data master suatu waktu apabila dilakukan beberapa kali apa ya istilahnya tawaran-tawaran mungkin ya, baik itu promo atau lain sebagainya. Yang terakhir, perusahaan melalui kampanye pemasaran digital mulai memasarkan produk kepada kontak atau berdasarkan isian formulir yang tadi. Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa nantinya itu akan ditawarkan kembali. Seperti itu ya. Ini ada samping kiri saya itu ada salah satu struktur ya. Ini sebetulnya nggak baku, tapi memang bisa jadi referensi teman-teman dalam membuat website itu kurang lebih seperti ini ya. Ada headline ini di atas nih, kelihatan ya? Ada headline, ada form isi gitu ya. Ada hero shot bisa digunakan. Itu bentuknya mau foto ataupun video ya. Pun ada manfaat ya. Ada call to action, ada benefit lainnya, fitur gitu ya. Ada testimoni ataupun ada mitra kerjasama pun yang akhir adanya closing statement ya. Itu kenapa saya sampaikan ya, teman-teman kan belajar website ya, belajar membuat website ya, fokus untuk kali ini ke landing page gitu, mana hal tersebut memang berkaitan erat ya, seperti itu. Next, di sini ada macam-macam ya, tipe-tipe dari landing page. Pertama ada lead generating landing page, kedua ada click through landing page, ada explainer landing page, dan yang terakhir ada product retail landing page. Yang pertama kita tahu bahwa nantinya ini sebagai bank data, teman-teman nantinya mengarahkan customer untuk mengisi form pengisian ya. Kemudian yang kedua ini lebih cenderung ke call to action ya, jadi langsung ke selling ya ataupun penjualan gitu. Kemudian kalau yang explainer landing page lebih cenderung menjelaskan ya bahwa usaha ABC gitu ya, ini ada produk nih gitu ya. Ataupun kita sebagai selaku pelaku brand ya yang mana fokus di mana gitu ya. Itu bisa dilakukan explainer landing page. Kemudian ada produk detail landing page, ini lebih cenderung ke satu produk biasanya sih ya, satu produk yang mana teman-teman bisa lakukan untuk memperjelas kepada calon customer seblak teh seblak apa gitu ya, taruh teman-teman suka seblak gitu ya, teman-teman jualan seblak, ini gua punya seblak yang mana ABC manfaatnya, ataupun nih seblak gua mah campur emas soalnya mahal gitu ya, bisa gitu ya, itu disampaikan juga. Ataupun teman-teman punya barang yang unik ya, ataupun barang-barang lainnya ya, selengkapnya barangkali nanti itu bisa ditanyakan ataupun didiskusikan di materi digital marketing ya. Nah, manfaatnya jelas tadi udah disampaikan, meningkatkan traffic website ya, yaitu peningkatan pengunjung website. Teman-teman punya brand supaya lebih dikenal, itu bisa pakai landing page ya. Termasuk meningkatkan engagement terhadap website. Bahwa teman-teman itu usahanya layak, profesional karena memang punya situs resminya. Kemudian teman-teman bisa meningkatkan conversion rate ya. Macam-macam conversion rate itu bisa untuk apa aja ya, apalagi saya ya lebih cenderung ke apa ya, berapa banyak pengunjung, berapa banyak mengklik ya, dan lain sebagainya.
Yang ketiga itu teman-teman mendapatkan data lead pengunjung. Jadi bisa juga teman-teman sediakan ya inputan tertentu yang mana atau enggak inputan yang sekiranya si call to action-nya itu mengarahkan ke inputan kayak Google Form ataupun lain sebagainya. Yang terakhir media promosi. Nah, ini media promosi memang jelas teman-teman itu punya tujuan tertentu mau usaha ataupun mengenalkan brand ataupun sekedar promo ya, promosi dengan waktu tertentu, harga tertentu ataupun lain sebagainya skema-skema yang dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya ya, landing page. Kemudian tips dan trik. Tips dan trik ini memang sangat penting oleh teman-teman lakukan, yang mana teman-teman ini bisa jadi opsional, mana yang sekiranya itu relevan, ya. Apakah wajib, Kak? Semuanya ada, yang nggak mesti juga sih. Sekiranya itu sudah memperjelas dari penyampaian kepada calon customer ataupun penyampaian kepada pelanggan, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan pelanggannya masih umum, belum tahu apa-apa, ya memang perlu beberapa item yang ditambahkan. Pertama, gunakan headline yang menarik. Headline ini biasanya teman-teman itu menggunakan judul yang menarik gitu ya. Atau sekedar langsung promo paling atas silahkan gitu ya. Kemudian tuliskan fitur dan keunggulan produk, ya ini benefit ataupun eh, kekuatan dari produk teman-teman. Kemudian manfaat produk, ada yang keempat ini juga penting ya, nambahin review, ulasan, testimoni. Yang kelima, masukkan gambar atau video. Memang ini penting juga teman-teman lakukan. Ya benar enggak ini teh usahanya usaha seblak, ya lagi-lagi seblak. Gitu ya. Oh benar ada gambarnya gitu ya. Sajiannya seperti ABC gitu ya. Kemudian bisa video, videonya cara pembuatan atau proses pembuatan atau cara menuangkan ya. Bisa gitu ya, cara penggunaan. Ataupun menjelaskan secara singkat produk dari owner bisa ataupun lain sebagainya. Yang jelas yang lebih meyakinkan dari apa owner ataupun siapa kan yang berwenang gitu ya. Kemudian tambahkan timestamp, jangka waktu. Ini penting juga ya. Kenapa? Sehingga ini memperkuat dari kehadiran teman-teman semua, kehadiran website jangka waktu tertentu. Biasanya pengisian formulir ataupun pengisian apa ya, periode promo ataupun lain sebagainya. Kemudian tambahkan tombol call to action. Jadi call to action itu lagi-lagi CTA ini, jadi teman-teman klik langsung arah kemana itu ya. Itu penting juga. Kemudian copywriting yang unik dan menarik. Nah, ini memang berkesinambungan juga ya. Nanti coba teman-teman bisa bahas lebih dalam tentang copywriting di elemen copywriting yang nanti akan disajikan oleh Kak Sedik ya. Yang terakhir ada desain yang tematik. Kalau desain yang tematik ini teman-teman mesti perhatikan juga ya. Kita segmennya kemana? Aduh ini bahasanya ada di digital marketing nggak apa-apa ya, sedikit aja lah gitu. Jadi kenapa desain yang tematik ini penting? Karena representasi ataupun mensimbolkan dari tawaran kita, ya. Kita mau menawarkan apa? Jelas kan nggak mungkin kalau jualan seblak itu
dengan warna yang sekiranya itu bertabrakan ataupun kurang pantas. Biasanya kan ada psikologi warna ataupun kita segmennya ke siapa, contoh ibu-ibu ataupun remaja ya beda lagi kan desainnya kan gitu. Kalau ke umum ya 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 bisa aja sih sebetulnya, tapi memang kurang kuat dalam desain yang digunakan ya. Dan itu memang berkaitan dengan website juga. Ya udah beres ya untuk materinya kayak gitu. Tapi saya di sini gak bakalan beres langsung, teman-teman silahkan pertama kunjungi mana ya? Ntar saya buka browser dulu nih, biar teman-teman bisa explore ya. Bentar. Kunjungi Mobirise ya, Mobirise, mobirise.com. Ya, ini salah satu platform buat website yang teman-teman, Kak, kemarin pusing, nggak bisa ngoding, atau Kak masih pusing, belum ada waktu buat bikin website, buat bikin landing page, gitu ya. Sebetulnya banyak, gitu ya, bisa pakai WordPress atau lain sebagainya, tapi di sini ini ada salah satu brand yang menarik ya. Ini sebetulnya udah lama, tapi saya coba angkat teman-teman barangkali ada yang pernah nyoba nggak dari semuanya? Kalau udah coba silakan di kolom komentar, kalau yang belum silakan bilang belum di kolom komentar ya. Oh, Siti Anissa belum ya. Yang lain gimana? Udah pernah belum? Belum. Bahasa Arab. Oke, yang lain pada belum ya. Menarik soalnya nih. Ini kalau sebatas buat informasi secara cepat ataupun yang singkat, teman-teman bisa gunakan ya. Kalau ngoding ya butuh waktu, butuh tenaga, ya, butuh pikiran yang banyak, ya. Karena memang di sini teman-teman lebih cenderung drag and drop ya websitenya. Ini udah ada template-template. Kalau di sini template-templatenya kebanyakan berbayar, tapi kita gunakan fasilitas yang free yang sesuai dengan kocek teman-teman semua. Ya kalau mau beli ya silahkan gitu. Silahkan udah kunjungi, saya kirim ya linknya nih di kolom chat. Silahkan kunjungi dulu. Memang di sini udah mudah ini kan ya. Jadi nanti kalau pas download itu teman-teman tinggal buka aplikasinya, drag and drop, dan publish ya. Ini kalau mau publish di online, teman-teman bisa ya. Kemudian ini teman-teman bisa download juga filenya. Nah, apakah gratis enggak ini katanya kan ya? Sebetulnya gratis, tapi ada beberapa item yang berbayar. Dan memang bisa di custom juga nantinya. Itu teman-teman bisa pindahkan juga nanti kalau misalkan hasil produksinya ke VS Code buat di custom lebih dalam bisa kayak gitu. Oke, udah tahu ya cara umum, mari kita eksekusi. Silakan download ya. Teman-teman kalau misalkan pakai MacBook silakan ya download versi Mac. Ya, kalau Windows silakan download for Windows. Habis itu install. Kalau udah ada yang install ya bilang ya di kolom chat, sudah Kak gitu ya.
kalau sudah kabarin ya. Kak, sudah Kak, siap gitu ya. Ini ringan ya, apa ya, editornya. Jadi teman-teman walaupun speknya apapun nggak merasa berat ya. Moga-moga nggak berat. Bilang ya udah ya kalau udah di kolom chat habis itu buka aplikasinya ya Mobilize. Ntar ada di desktop langsung. Kalau udah nanti tampilannya kayak gini. Mana ya? Ini gitu ya. Nah, ini tampilannya. Bisa versi desktop, bisa versi mobile ya. Kelihatan kan ya? Lagi-lagi saya sampaikan kalau ada yang sudah apa install, komentar di kolom chat ya. Ini saya sampaikan eksklusif ya, hanya di pelatihan kali ini dan memang baru pertama kali saya sampaikan di sini ya. Kalau di beberapa event lainnya kayaknya belum deh. Belum ya. Nanti deh ya, kalau misalkan sambil aja ya. Oh, siap. Yang lainnya gimana? Aman kira-kira? Indah gimana? Aman nggak? Udah ke download belum? Fakira, Iswanto, Rijal. Oh, nggak kuat-kuat lagi ya. Nggak kuat buat download lagi. Apa ya? Yang lain gimana? Fahira, Iswanto. Kalau pakai mobile ya, kalau mobile paling WordPress. Bisa WordPress. Tapi repot sih sebetulnya kalau buat mobile ya. Soalnya kan fitur lengkapnya itu di ini ya, di apa? Di desktop ya. Fahira udah dibuka belum aplikasinya itu? Sama kan ya? Kalau model webnya mana ya? Nah, kita cari. Bisa di Canva juga ya sebetulnya. Canva, terus di Wix. Sebentar lagi ya. Yang terkenal.
Mungkin itu yang sering terdengar sih, yang lain mah opsional. Silakan teman-teman bisa coba. Kalau Canva-nya juga kalau bisa yang berbayar, yang pro. Kalau yang gratisan mah banyak fitur-fitur yang ini terbatas. Jadi nggak bisa download, nggak bisa di apa ya, diekspor dan sebagainya. Itu banyak kok. Kalau yang pro itu kan biasanya ada yang per bulan. Paling per bulan berapa goceng, kalau nggak paling mahal berapa. Teman-teman punya yang apa ya, Canva for Team, for Education, itu bisa sebetulnya ya. Baik, kalau udah, Kiswanto gimana? Aman nggak? Indah. Kalau nggak salah tadi saya coba download itu, size-nya itu kecil tahu. Berapa ini ya? 669,34 KB. Kecil berarti ya. Udah masuk kan? Nah, teman-teman kalau udah install, buka aplikasinya, loginnya itu bisa pakai Google ya. Silahkan loginnya pakai Google aja. Kalau udah berhasil ya nanti tampilan utamanya kayak gini gitu. Kiswanto sampai mana itu prosesnya? Terus Fahira proses sampai mana? Indah sampai mana itu kira-kira? Sampai sini udah nampak belum? Udah nampak belum kira-kira? Oke, baru beres download. Yang paling utama setelah nanti membuat websitenya pakai Mobilize, Mobilize itu, teman-teman nanti harus ngedeploy ataupun mengupload ke servernya. Ya, servernya bisa pakai hosting. Dan hostingnya macam-macam, mau yang gratis atau berbayar gitu ya. Nanti kita simulasikan ya, dari nol kita bikin website sampai nanti kita upload ke hosting atau layanan apa ya, penyedia server gitu. Nanti kita upload dan akhirnya nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Kalau sudah sampai sini, silakan respon ya nanti ya.
Ardian, silahkan download Mobiresnya dulu ya. Yang baru masuk, silahkan download. Kalau yang sudah sampai proses kayak gini, silakan respon di komentar ataupun sampaikan aja gitu ya lewat mikrofon. Pak Hira gimana? Udah sampai mana? Anissa, Indah, Ardian, sampai mana itu prosesnya? Ada yang ingin tanyakan nggak kira-kira sambil nunggu dari penyampaian saya tadi? Kira-kira ada yang kurang jelas nggak? Halo, pada ada ini? Nisa gimana? Udah bisa download belum? Reloading. Oke, siap-siap. Baik, sambil nunggu saya ini aja ya. Coba ulik-ulik aja lah. Teman-teman bisa lihat ya. Nanti kalau udah pada beres, Kak, saya beres tadi kolom chat. Nanti kita mulai ya mode seriusnya. Ini saya akan mengarahkan teman-teman bahwa di Moberes ini banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Pertama dari ukurannya ini bisa responsif. Maksudnya responsif itu dia berubah ukuran ya antara ukuran mobile sama ukuran dari desktop. Kemudian teman-teman nanti bisa lihat hasilnya ya di browser. Ini contoh teman-teman yang udah bikin ya. Nanti dia akan nampak di browser. Lalu ini ada publish. Sini ada pilihan publish ya. Mau teman-teman di publish lewat domain mobilisite.com ya namanya apa contohnya bebas atau disimpan dulu di local drive ya ataupun lewat FTP. Local drive maksudnya gimana Kak gitu ya. Jadi teman-teman nanti ini bisa di save lokasinya di mana dan nanti bisa diposting ataupun diupload ke server
secara manual. Kalau udah tinggal di publish. Kemudian apalagi ya yang skillnya ada. Jadi ada beberapa ekstensi yang berbayar sih. Ya ini berbayar ya ekstensi. Di sini di menu kiri ada page. Maksudnya gimana Kak? Teman-teman bisa nambahin beberapa page ya. Page 1 atau page 2 ataupun page lainnya. Saya lupa lagi apakah ada batasan atau enggak ya. Kemudian teman-teman bisa setting di sini nama page-nya apa gitu ya. Terus deskripsinya apa, terus nama filenya apa ya. Gitu. Kenapa ini diatur? Soalnya ini ngaruh nantinya ke apa ya? Search engine ya. Itu. Oh, ini buat apa nih? Social sharing image. Kemudian ada site. Site ini tempat proyek teman-teman lakukan ya. Ini yang baru dicoba. Kalau teman-teman pengen bikin lagi ya landing page-nya, silahkan di sini. Nah, ini bisa edit style sheet ya. Kita cek dulu secara keseluruhan. Edit style sheet itu edit CSS-nya teman-teman yang kemarin kita manualan, tapi di sini udah sifatnya itu udah grafik ya, udah berbasis digital kelihatan nggak lewat code. Di sini nama site-nya bisa diganti, kemudian logonya, logo Papicon itu logo yang di title bar yang di atas ya. Kemudian ada common ya. Di sini edit apa nih? Ada optimization, ada memperkecil gambar ya. Itu apa nih penjelasannya? Kayaknya dia otomatis memperkecil kayaknya deh. Terus mengconvert dari image ke WebP, yaitu salah satu ekstensi gambar di website ya. Kemudian ada SEO Analytics ya. Ini bisa diterapkan beberapa skema-skema SEO atau sintak-sintak SEO. Lalu ada use robot. Ini teman-teman bisa masukkan teks ya. Mana ini sintak untuk si SEO ya. Kemudian kalau ada map ya, teman-teman bisa tambahkan juga. Tambahkan map ya. Kemudian ada cookies. Jadi jejak digital teman-teman ya ngarahinnya kemana ntar dia bakal ngebaca nge-track. Kalau ini kurang tahu sih GDPR ya. DPR ada DPR-nya ini. Udah gitu tadi site setting bisa dihapus juga sih sebetulnya ya. Akun. Nah, ini bisa diatur juga nih. Mau dark mode ya atau biasa ataupun yang lainnya ya. Kemudian apalagi ya, extension. Nah, ini teman-teman extension itu tadi saya katakan bahwa macam-macam ekstensi itu ada beberapa yang berbayar. Oke, nggak kelihatan ini ya. Tarik, kita cek lagi. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalkan teman-teman pengen beli apa ya, template-nya ya, ya harganya macam-macam. Rata-rata segini sih, $49 ya, pun dengan ekstensi yang lain, Magic Fit ataupun yang lainnya. Itu extension ya. Baik, kita mulai, kita bikin sites ya, bikin halaman project baru ya. Ini project baru, ini halaman baru ya, ini project baru. Create new site ya. Blank aja ya. Kalau blank itu teman-teman kita bisa dari nol. Ini kosongan nih. Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa lakukan ya. Untuk pertama kali, gimana Kak? Kita pengen bikin dari nol. Ya, kita klik to start. Kemudian header ya. Header menu dulu kayaknya deh. Menu dulu, teman-teman bisa drag and drop ya. Posisinya mau yang mana nih? Ya bebas. Tentu yang ini. Pindahkan ke sini. Kemudian habis dari menu masuk ke header. Headernya macam-macam nih. Contohnya header atau headline ya. Ini ya. Ini bisa. Nah, kayak gini. Lalu selain dari headline ya, ada juga produk. Contoh teman-teman punya produk. Mana ya produknya ya? Mungkin ini contohnya teman-teman punya produk. Kemudian teman-teman pengen nambahin benefitnya ya. Benefit itu manfaat dari produknya. Nah, oke. Contoh ini kita tambahin manfaat. Habis manfaat. Contoh kita nambahin apa lagi nih? Kayaknya beberapa foto ya, atau testimoni. Eh, ini ya, video aja boleh. Kemudian ada lagi harga mungkin ya. Habis harga itu apa lagi ya? Call to action-nya ya. Kontak kayaknya nih. Kontak atau apa ya? Oh ya, tadi testimoni belum ya?
testimoni mungkin bisa yang mana bebas sih sebetulnya testimoni. Oh, yang ini nggak apa-apa. Ya. Habis testimoni, ya kita masuk ke mungkin ke ini ya, ke klimaksnya, call to actionnya. Ini bisa terakhir maps mana ya maps. Ini ya kontak. Nah kayak gini. Ini teman-teman bisa ngedit ya. Contohnya sebelah logonya ya logo sebelah ya. Food contohnya. Kalau teman-teman punya logo silahkan ya. Oke, kalau sudah oke, ini about contohnya about ya. Kalau misalkan teman-teman websitenya Indonesia, Indonesia, kalau Inggris ya Inggris, biar enak gitu kan ya. Contoh tentang produk. Nah, testimoni, pesan sekarang ya. Cita rasa internasional. Nikmati sajian sebelah internasional ya. Nah, call to action lagi ya. Dan sekarang, kenapa mesti banyak call to action? Memang nggak mesti banyak juga. Kalau terlalu banyak kan jadi risih juga ya, gitu ya. Tapi memang beberapa penting juga supaya apa? Supaya teman-teman si calon customer itu lebih yakin, ya. Itu banyak pilihan ataupun banyak menjebak ya supaya dia masuk. Kalau ada image, tambahin image. Kalau color ya color ataupun video ya. Teman-teman punya video, silakan gitu ya.
Nah, ini ngarahinnya kemana gitu ya. Udah pada nyampe sini belum sih? Coba kasih komentar supaya nggak ketinggalan. Oke, siap. Takutnya ketinggalan nih. Saya keasikan jadi teman-teman nggak ini keteteran ya, takut kecepatan. Nah, di sini teman-teman bisa linkkan ya. Linknya kemana Kak? Ya, kita bikin linknya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan teman-teman semua? Make WA link. Ya, ini teman-teman bisa gunakan ini, fasilitas ini. Kenapa digunakan? Jadi bisa langsung diarahin ke WA. WA-nya ke WA pribadi atau enggak WA bisnis. Ini penting dilakukan supaya mendukung teman-teman nantinya. Nah ya, 68 18. Contohnya kayak gini. Lalu, halo Kak, saya tertarik untuk membeli sebelah internasional. Ya, ataupun bisa langsung ya. Generate apa ini? WA linknya di situ copy ya linknya dan tinggal masukin ke ini ya apa ke mana sih mau beresnya? Nah, ke sini. Mau open new window atau di halaman yang sama silahkan ya. Nah, ini warna apa sih? Warna ungu ya? Coba warna hitam. Mewah ya. Teman-teman bisa lakukan ya. Sebelah pizza atau apa gitu ya. Sebelah eh, kalau dan lain sebagainya. Manfaatnya gitu ya mudah digigit, jelasin, tambahin icon ya. Ini kalau ada pembuatannya bisa dilinkkan ke sini ya, video URL-nya. Ukurannya nih, rasionya, autoplay atau enggak gitu ya. Nah, di sini bisa juga kan gitu, order sekarang gitu ya. Nah, ini harganya itu. Nah, kalau misalkan tiap produk, contohnya Kak, ini aku banyak produk, terus biar harganya langsung ada ya.
teman-teman bisa waktu generate link itu teman-teman bisa bikin satu-satu aja gitu. Hai Kak, aku mau pesen seblak galau contohnya. Habis itu di generate, copy, masukkan ke sini. Hmm, Nah, ini testimoni, kemudian closing statementnya kayak gimana, kontak, di tab ya, di tab bisa deh kayaknya. Mesti dicoba dulu sih. Kalau di tabnya Windows atau Mac ya bisa, kayak gitu. Apalagi ya yang sekiranya harus dibahas. Oh, teman-teman. Oh ya, ini kalau misalkan pengen ke bawah, contohnya ngarah ke bawah, contoh ada halaman tentang ya, itu. Itu teman-teman tinggal tinggal di page, kemudian mau ke posisi yang mana kan kira-kira kan gitu. Ini kelihatan tuh ya, mau arahin kemana kira-kira itu produk di lingkanya mau kemana. Testimoni. Kalau sudah teman-teman semua ya ini maps bisa diganti mana ya? Oh ini nih di sini maps nih. Cara ngambil mapnya gimana Kak? Ya, oh ya, saya ingat. Contohnya yayasan Andi Berkah Semesta. Kemudian ya ini mapsnya kita lihat. Kemudian di saling link itu bukan saling link, bagikan deh. Mana bagikan ya? Mana ini ya? Google Maps. Ikuti progres. Habis itu biasanya ada bagikan ya. Terus saya lupa, gimana ya? Barangkali ada yang tahu.
Mana ya? Hmm. Lupa lagi posisinya di mana ya. Pokoknya nanti ada iframe, yang iframe-nya itu di dalamnya kita masukin linknya ya. Kalau di Google bisa nggak ya? Mana ya? Hamburger. Duh, lupa lagi saya. Oke deh, kita telusuri lagi ya. Oke, setelah itu teman-teman setelah beres desainnya ya, udah nge-custom, teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih dalam ya. Kemudian beres itu dipublish. Ya saran saya sih ya bisa ini kan langsung ya. Apa nama ininya, webnya, domainnya. Dengan resikonya dia di atasnya itu apa ya, ada kata-kata apa gitu lupa lagi saya. Ini kita coba publish ya. Kita coba publish. Kita tunggu beberapa saat ya, makin banyak datanya ya makin lama. Coret nih ya. Ardian gimana Ardian? Ahira, Iswanto, Anam, Rijal, Anissa bisa mengikuti? Oke, kalau sudah kita lihat webnya. Nah ini nih. Ntar hasilnya kayak gini. Ya, dengan resikonya di atasnya ada ini. Gitu. Remove this banner. Harus bayar dia. Tapi kalau misalkan ada cara lagi yang kedua. Dengan cara apa? Cara yang kedua itu dilakukan dengan menyimpan terlebih dahulu si filenya. Ya. Publish. Local disk drive. Contoh kita save ya. Contoh. Di situ dipublish. Ya, udah beres belum ini? Udah deh kayaknya ya. Habis dipublish baru pindahkan nanti ke hosting ya. Mana tadi ada nggak ya? Nah ini. Kak, gimana cara ininya ngehostingnya ya?
Maksudnya mindahin, nge-uploadnya gimana, Kak? Tinggal klik kanan, ya, dibikin zip dulu, karena memang ntar di hosting dia konsepnya zip, ya. Oke, habis itu kita upload, ya. Nah, ini ya, saya ada salah satu hosting yang sedang dikerjakan, ya, project. Nah, bisa dibuat latihan, ya. Hmm, kita coba upload, ya. Nah, ini. Open. Oke, udah beres. Di situ klik kanan di ekstrak. Habis itu kita keluarkan, ya, ke yang utama. Select all, pindahkan, move, pindahkan satu ke hosting utamanya. Di situ pindah satu directory. Nah, kalau udah ini, kita udah bisa ini, ya, bisa ke akses online. Namanya apa sih? Komodo.online. Nah, bentar-bentar, ya. Ini udah ini belum ya? Udah aktif belum ya? Coba yang ini, ya. Coba dulu. Yang tadi kita udah coba, kita delete dulu yang ini. Select all, kita delete, ya. Kita upload lagi cara tadi. Habis itu klik kanan, ekstrak. Nah, udah. Delete dulu. Kita pindahkan si file di dalam contoh ke direktori sebelumnya, ya. Direktori itu penyimpanan sebelumnya, ya, folder sebelumnya. Move. Nah, udah. Habis itu kita coba akses, ya, komodo.tour.store. Aku nggak keluar, ya. Bentar. Nah, saya cek dulu, ya. Padahal udah, ya. Udah online. Udah. Oh, Komodo Ekotur. Ya Allah, dari tadi. Nah, ya kan? Oke, kita coba arahkan ke bawah. Set, set, set. Ya, menarik, ya. Lumayan lah dengan web yang gratisan.
Kemudian teman-teman pengen pesan sekarang ya. Nah, halo Kak, saya tertarik membeli sebelah internasional, contohnya kayak gitu ya. Lalu yang tadi ya, beda harga. Halo Kak, saya ingin pesan sebelah galau ya. Contohnya kayak gitu ya. Baik, untuk sajian dari pembelajaran website ya, saya rasa teman-teman bisa menyimak dan teman-teman nanti bisa dicoba ya dengan berbagai varian yang sekiranya nanti teman-teman lakukan. Yang penting teman-teman harus kuat konsepnya, mau menyajikan apa, mau menampilkan apa dengan skema ya yang tadi ya, strukturnya mau kayak gimana sesuai dengan desain yang nanti akan dihasilkan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dari Ardian, Anam, Fahira, Kiswanto, Rijal, Anissa, ada pertanyaan nggak? Udah keinstall kan ya? Siapa aja yang udah keinstall? Kira-kira Ardian udah keinstall belum? Fahira, Kiswanto, Rijal, Anissa, kira-kira gimana? Ya. Sebetulnya untuk hosting itu ya ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau mau leluasa taruh anisastore.com ya. Nah, nanti bisa dicoba aja ya, Anissa atau Kiswanto, ntar bisa dicek lagi ya videonya. Yang jelas untuk penyimpanan itu ya tadi saya sampaikan hostingnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar kan lebih leluasa ya. Dan posisinya kalau nanti mau diupload ya itu sebetulnya bisa pakai yang Mobirise yang tadi. Mana ya? Kita sharekan lagi. Mana ya? Nah, ini dipublish dulu. Bisa lewat tadi ya. Ini nih lewat mobiresite.com ya, jadi subdomain. Kamu tinggal nambahin aja apa kira-kira kan nama ininya. Hanya .mobiresite.com ya. Nanti hasilnya itu kayak gini. Mana ya tadi tuh? Ini gitu ya. Bukan. Hasilnya kita coba dulu, dipublish dulu. Ini kalau nggak mau pakai hosting gitu ya, udah bawaan dari Mobirise ya. Ntar kita tunggu. Tek tek tung, terek tek tung. Mana ya? Hmm, tunggu ya. Boom. Nah, ini nih ya. Kita lihat hasilnya. Sama aja sebetulnya, tapi di atasnya itu, nah, ada ini doang bedanya ya. Beda kalau teman-teman pakai hosting, dia enggak muncul ya. Itu.
Lalu saya akan sampaikan juga bahwa teman-teman bisa mengcustom pakai VS Code ya. Kemarin kita udah ngoding tuh ya. Mungkin dengan adanya mau beres masih kurang greget, teman-teman pengen tambah greget gitu ya. Tinggal diklik kanan, buka lewat VS Code. Ah, dalemannya nih teman-teman. Teman-teman bisa di custom juga di sini kan ya. Kalau mau lebih greget gitu. Karena memang ada beberapa keterbatasan. Nanti teman-teman semakin banyak eksplorasi lewat Mobiles pasti mendapatkan ada sekiranya itu yang masih kurang greget ya. Itu bisa lewat situ. Dan dari itu bisa di save dulu ya tadi cara tadi. Habis itu beres di save, ntar dipindahkan ke hostingnya ya. Tinggal di-upload ke hostingnya gitu. Caranya kayak tadi. Nanti deh ya teman-teman bisa coba. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Jal, ada pertanyaan nggak? Nisa, mau nanya lagi nggak? Fahira, Anam, Ardian, ada pertanyaan lagi nggak? Baik, selanjutnya sambil aja kalau ada yang mau nanyain langsung aja ya. Saya akan absen satu persatu. Delapan orang ini berarti Ardian ya. Nah, Ardian. Kemudian Anam baru hadir sekali nih. Lalu Fahira, Nadia Fahira Putri ya. Mana nih Fahira? Kemarin hadir nggak sih Fahira? Pertemuan kedua Rizal nggak hadir ya? Oh ini hadir. Lalu siapa lagi ya? Kiswanto. Kiswanto hadir. Rizal, Anissa. Yang lain nggak pada hadir. Kenapa ini? Teman-teman ada nggak teman kalian yang nggak hadir? Ya, sayang soalnya nanti di sertifikatnya kan bakal dicantumin tuh materinya apa aja yang hadir teman-teman, bukan sama jamnya. Ya, sangat sayang sekali sebetulnya sih. Sayang kalau nggak dapet sertifikatnya ya Kak nanti. Ya, yang lebih penting ya ilmunya juga sih. Karena memang jarang-jarang sih dibuka ke umum ini. Apalagi kan saya biasanya ngisi pelatihan yang memang sekiranya itu segmennya luas gitu.
karena bulan suci Ramadan ya, jadi harus ada nilai ibadahnya, dan memang ada sisi-sisi apa ya, ya saya suka dengan dunia-dunia sosial ya. Oke, terakhir dari saya, silahkan open kamera ya. Kita akhiri ya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Iswanto, Rijal, Anissa, Fahira, Anam, Elsa, Ardian, silahkan open kamera dulu. Oke, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bentar ya. Kita langsung kirim aja ya. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kegelapan deh. Bentar ya. Bentar ya. Tunggu dulu. Oke, kita coba lagi. 3. Faira. Mana Faira? 3, 2, 1. Baik. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir dalam kesempatan kali ini. Pelatihan web sesi terakhir, besok teman-teman masuk ke desain grafis. Saya harap teman-teman bisa hadir juga. Lebih ramai pembahasannya, dan semoga teman-teman selalu eksplorasi lebih dalam. Bisa aja apa yang sudah kita bahas, teman-teman bisa bermanfaat, baik untuk usaha atau teman-teman punya kegiatan atau lain sebagainya, yang bisa nanti dipublish di kemudian hari, atau nanti teman-teman penasaran dengan dunia coding ataupun untuk website ya, manual, atau sekiranya yang mau yang praktis-praktis, nanti kita bahas ya di edisi berikutnya secara khusus gitu ya, di hari-hari biasa aja ya. Nanti kita pasca pelatihan kita bakal bahas juga. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.